Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Baru terjadi hari Minggu kemarin tanggal 19, sebuah gereja didatangi dan disuruh berhenti ibadah sahabat. Kejadian tersebut terjadi di Purwakarta ya. Saya cukup heran sekali ya kalau ada orang yang menutup gereja dan gereja itu adalah gereja sukuan gitu. Nah, kita tahu gereja yang ditutup ini adalah gereja GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Orang-orang Simalungun adalah orang-orang yang dari nenek moyangnya sudah Kristen gitu. Yang membuat mereka keberatan ini apa gitu loh. Itu yang saya membuat heran. Ibadah orang Simalungun itu berbahasa Simalungun. Sudah jelas orang-orang di Purwakarta tidak tahu bahasa Batak Simalungun sahabat. Nah, yang membuat mereka terganggu apa? Takut ada orang Purwakarta yang murtad. Apa mungkin orang Purwakarta itu mengerti bahasa Simalungun dan mengerti arti khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja. Dan kita juga tahu sahabat, gereja itu tidak pakai toa, jadi suaranya tidak kemana-mana begitu ya. Tetapi itulah yang terjadi sahabat yang terkasih, bagaimana sebuah gereja kesukuan di Purwakarta disuruh tutup gitu. Padahal kita tahu di Simalungun sana, di Raya itu masjid sangat banyak. Bahkan saya pernah kupas ya, bagaimana orang-orang Simalungun ketika adanya orang-orang transmigrasi dari Jawa itu datang ke Simalungun, mereka belum memiliki tempat ibadah seperti masjid. Orang Simalungun bahkan pendeta baik itu gereja juga bersehati membangunkan mereka masjid di Simalungun. Tetapi ketika mereka merantau mengalami hal-hal yang seperti ini, ya cukup tidak adil sebenarnya ya. Tetapi itulah anak Tuhan Yesus sahabat, karena orang Kristen selalu mampu mengayomi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yuk kita lihat videonya. Viral nih. Tunggulah dulu kita bicara. Apalagi Bapak sebagai perangkat pemerintah itu tahu konstitusi. Langsung ini. Kalau perangkat pemerintah RW tahu konstitusi, kita undang-undang. Jangan asal sekarang. Kita selesaikan dulu. Kita tunggu di sini supaya selesai. Di sini bukan maksiat. Ya kan ngomong tadi, silakan selesaikan dulu. Percuma aja. Saya nunggu di sini. Pemerintah tapi konstitusi nggak tahu, undang-undang nggak tahu. Dan mereka di rumah aja ditunggu kita ngobrol. Ya baik itu ya, tungguan ya. foto-foto lagi ibadah, jangan. Boleh lagi ya. Saya kan nunggu di sini. Boleh mau ngajak dulu masuk. Ayo perangkat pemerintah RW, tapi nggak tahu undang-undang, nggak tahu konstitusi. Nggak punya hati. Pemerintah apa kau? Beragama kok kayak gitu. Telepon aparat dulu. Ini dari Itu las lainnya. Itu di dalam tas koapnya. foto-foto bubar. Kan nggak boleh gitu. Katanya jarum agama ya. Kita bukan ini. Jadi yang salah kami, Bapak nggak salah gitu. Bukan belum. Salah kami di mana? Kami akan membubarkan. Jelas salah lah. Jelas salah masuk ke dalam ibadah lagi Seharusnya kita Bapak ini. ini Kita mengganggu. mengganggu Foto-foto. Seharusnya Bapak ketua di sini. Bapak sebagai ini jangan lagi. Suruh datang ke rumah. Bagaimana? Kami kan bukan maksiat. Apakah boleh beribadah? Apakah tidak? Itu kan harus. Saya juga tidak menyuruh berhenti, Bang. Enggak. Saya makasih nunggu di sini. Foto-foto itu juga nggak boleh kan lagi ini. Kita disiplin kok, nggak ada ini. Siapa yang nyuruh bubar? Kan Bapak foto-foto sebagai apa? Ke dalam. Foto saja dokumentasi Itu bahwa sini nggak boleh, Pak. Kita lagi ini kegiatan juga. Undang-undang melarang. Presiden aja nggak bisa melarang. SKP 9 nomor 2006 belum dicabut ya, masih berlaku ya. Oh, gitu ya. Iya, itu kalau Bapak mengatakan tadi SKP SKP 99. Nah, nanti saya tindak lanjut. Apa isinya, Pak? Apa isinya itu? Ya, itu aturan tentang Apa? Iya, apa isinya? Coba tahu nggak? Coba, apa isinya coba? Coba. nanti buka saja. Sekarang ya. Tahu nggak aturannya, Pak? Siapa yang mengganggu lagi beribadah, ada hukumnya. Iya. Kalau perangkat pemerintah RW tahu konstitusi, kita undang-undang. Jangan asal Sekarang. Saya nunggu di sini supaya Kita selesai. bukan maksiat di sini, bukan maksiat. Saya kan ngomong tadi, silakan selesaikan dulu. percuma aja. Saya nunggu di sini mau Perangkat ngobrol. pemerintah tapi foto-foto bubar. Kan nggak boleh gitu. Ini kejadian hari Minggu kemarin 19 Maret 2023 jam 11 siang. Ada warga ganggu ibadah Minggu jamaat GKPS Simalungun Purwakarta. Namun seperti kita lihat di video, pendeta dan jamaat berhasil ingatkan warga akan konsekuensi hukumnya. Ini wajib ditiru oleh seluruh pendeta dan jamaat Kristen di seluruh Indonesia. Jangan gentar, jangan takut, karena ibadah kalian dilindungi undang-undang. Kalau ada warga datang, ingatkan soal PRT Lampung yang ditahan. Karena membubarkan ibadah bisa kena pasal 175, pidana penjara 1 tahun 4 bulan.
Jangan lupa sebarkan lagi videonya. Ya sahabat yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Mas Permadi Arya atau Mas Abu Janda tersebut, itu saya baru tahu juga sahabat, jika ada orang yang membubarkan ibadah itu bisa terkena pidana. Ini penting kita viralkan sahabat, agar orang tidak semena-mena membubarkan ibadah orang lain, sesuka hatinya memberhentikan ibadah orang lain. Kita viralkan hal-hal seperti itu supaya orang banyak mengerti bahwa tidak boleh membubarkan ibadah orang lain. Dan jujur ini saya baru tahu ya. Tetapi membubarkan ibadah tadi cukup santai dan lebih elegan saya melihat. Karena biasanya didatangi oleh banyak sekali orang membawa bendera, bahkan anak-anak juga ikut dibawa dalam orasi-orasi penutupan gereja. Tapi kali ini saya melihat ya, hanya beberapa orang saja dan mereka tidak terlalu berteriak-teriak takbir tutup gereja, tidak sahabat. Dan mereka hanya beberapa orang saja begitu ya. Cukup unik pembubaran gereja kali ini gitu. Ya menurut saya cukup unik lah, walaupun memang tidak boleh memberhentikan orang lagi ibadah sahabat. Tetapi kali ini cukup unik ya. Baik sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.